Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, saya George Marcelino. Saya mahasiswa Universitas Siber Asia, Prodi Manajemen PJJ S1. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan analisis bisnis digital sebagai bagian dari ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2025-2026 mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship kelas MJ 508. Nah, pada saat ini saya akan memaparkan analisis bisnis digital mulai dari konsep dasar, klasifikasi model, hingga studi kasus Tokopedia beserta implikasi transformasi dan rekomendasi pengembangannya. Untuk pendahuluan, bisnis digital kita tahu semua bersama adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan media elektronik untuk membangun merek, mempromosikan, dan mengoperasikan penjualan produk maupun jasa dengan rantai nilai yang dapat dikelola secara virtual melalui internet. Perspektif ini memandang digital bukan lagi sekedar fungsi pendukung, melainkan sumber keunggulan bersaing yang membentuk kembali skala, ruang lingkup, dan kecepatan organisasi. Bisnis tanpa batas geografis menjadi karakter menonjol yang membedakannya dari praktik konvensional. Nah, untuk perbedaan mendasarnya, sangat ditekankan bahwa bisnis digital adalah sistem yang berjalan di atas infrastruktur digital seperti komputasi, konektivitas, dan data untuk menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai. Dan jika dibandingkan dengan bisnis konvensional, perbedaan utamanya tampak pada basis operasional yang memadukan ranah digital dan fisik. Mekanisme penciptaan nilai yang bertumpu pada modal ringan dan data intensif, biaya marginal replikasi yang mendekati nol, serta jangkauan pasar yang mampu melampaui batas geografis. Konsekuensi strategisnya, perusahaan yang menguasai perangkat lunak dan data dapat menskalakan layanan dengan cepat tanpa menambah biaya secara linear. Model bisnis digital diklasifikasikan menjadi tiga. Pertama, versi digital dari bisnis non-digital. Misalkan e-book, komik, atau jurnal, yang unggul pada distribusi tanpa friksi dan biaya marginal yang rendah. Kedua, fasilitator digital untuk bisnis non-digital, yakni platform yang menjembatani transaksi barang atau jasa fisik dengan mekanisme pencocokan, pembayaran, promosi, dan reputasi dalam pasar dua sisi. Dan yang ketiga, model hybrid yang menggabungkan beragam sumber pendapatan seperti iklan, komisi, layanan logistik, konten, hingga vintage untuk memaksimalkan monetisasi dan nilai seumur hidup pelanggan. Tokopedia beroperasi sebagai fasilitator digital yang mempertemukan penjual dan pembeli, sekaligus berkembang menjadi model hybrid melalui pendapatan komisi, layanan iklan berbasis data, kemitraan logistik, dan layanan cepat now, serta sinergi vintage di ekosistem GoTo. Dalam konteks makro, materi menyoroti bahwa ekonomi digital Indonesia memiliki GMV besar dan terus tumbuh, sehingga ruang ekspansi marketplace seperti Tokopedia tetap luas. Dokumen kinerja Goto yang diru Dokumen kinerja Goto juga menunjukkan perbaikan profitabilitas pada 2024 dengan kontribusi layanan e-commerce serta segmen finansial dan logistik. Dari sisi teknologi, saya merangkum skala arsitektur cloud native Tokopedia, yakni GKE Kubernetes, BigQuery, dan CDN yang digunakan untuk menghadapi lonjakan trafik 20-30 kali saat hari belanja online nasional. Nah, sekaligus memastikan layanan tersedia 24/7 lintas wilayah. Di level aplikasi bisnis, artificial intelligence dan machine learning dimanfaatkan untuk prediksi permintaan di gudang pintar dilayani. Nah, personalisasi rekomendasi agar rasio konversi meningkat, serta chatbot tanya untuk otomasi layanan pelanggan. Berdasarkan fungsi inti Tokopedia, yakni menjembatani transaksi fisik yang diperkaya layanan iklan, fulfillment, vintage, dan konten, saya mengklasifikasikan Tokopedia sebagai fasilitator digital yang berevolusi menjadi fasilitator hybrid. Nah, untuk analisis keunggulan bisnis digital Tokopedia itu sendiri, keunggulan pertama adalah pasar tanpa batas. Dan melalui jaringan gudang pintar dilayani Tokopedia, stok ditempatkan dekat titik permintaan sehingga jangkauan efektif meluas lintas kota dan kepulauan. Lalu, inisiatif Now
Fasilitas dari Tokopedia menegaskan kemampuan pengiriman same, next, atau next day di banyak rute. Lalu dari sisi infrastruktur, kemampuan atau scaling pada momen puncak traffic menjaga ketersediaan layanan. Nah, keunggulan kedua terkait potensi penghasilan, di mana sebagai pasar dua sisi, Tokopedia memonetisasi dari komisi, lalu iklan berbasis rekomendasi, layanan logistik atau fulfillment, dan pembayaran dalam ekosistem yang mendorong ARPU dan lifetime value seiring pertumbuhan basis pengguna dan intensitas interaksi. Untuk analisis keunggulan di bagian pendalaman teknologi, pemanfaatan AI dan machine learning ada pada 3 poros nilai. Yang pertama, demand prediction yang digunakan untuk menempatkan stok optimal di gudang pintar yang menekan waktu tunggu dan biaya. Yang kedua, personalisasi rekomendasi pada miliar NSKU untuk meningkatkan conversion rate. Lalu yang ketiga, otomasi layanan melalui chatbot agar respons tetap cepat dan konsisten. Nah, semuanya itu dijalankan di atas arsitektur yang bernama Cloud Native, di mana mulai dari orkestrasi kontainer hingga analitik data berskala besar yang digunakan sehingga elastisitas, kapasitas, dan latensi rendah tetap terjaga, termasuk untuk format live atau video commerce yang kian relevan di e-commerce Indonesia. Transformasi bisnis digital dan trajektori. Nah, transformasi digital bukan sekedar memindahkan proses ke kanal online, melainkan rekayasa ulang model bisnis yang menyatukan strategi dan teknologi informasi sekaligus mengatasi faktor manusia, sumber daya, dan fokus pada pelanggan. Dalam praktiknya, Tokopedia menempuh 3 lompatan. Yang pertama, pembuatan arsitektur cloud native untuk skalabilitas dan keandalan, operasi yang berbasis artificial intelligence untuk rekomendasi, prediksi, dan pengalaman pelanggan, serta ekosistem layanan hybrid yang mencakup fulfillment, iklan, dan video commerce. Implikasi kebijakan dan pasar yang disorot adalah memperluas penetrasi ke kota tier 2 dan tier 3, memanfaatkan video commerce sebagai kanal pertumbuhan, dan memperkuat edukasi UMKM guna menutup digital divide. Transformasi dan usulan pengembangan. Fokus strategisnya. Nah, saya merangkum beberapa fokus strategis yang saling melengkapi, seperti penguatan ekonomi platform dan tata kelola ekosistem sangat diperlukan agar insentif kedua sisi pasar tetap seimbang. Lalu, artificial intelligence yang generatif dan multimodal recommender diusulkan hadir di seluruh siklus niaga untuk meningkatkan relevansi layanan. Selanjutnya, logistik intelligence berbasis IoT dan demand sensing dapat menekan friksi last mile dan returns. Lalu di ranah pembayaran, interoperabilitas dan inklusi UMKM sangat penting untuk memperluas adopsi. Di atas itu semua, arsitektur data dengan prinsip privacy by design dan penguatan kapabilitas organisasi seperti talenta, proses, dan tata kelola menjadi prasyarat agar transformasi berjalan end-to-end dan berkelanjutan. Bisnis digital bukan sekedar perpindahan kanal, tetapi perombakan menyeluruh berbasis data, perangkat lunak, dan jaringan. Kerangka versi digital fasilitator dan hybrid memberi alat untuk memetakan strategi dan kapabilitas. Tokopedia sendiri menjadi contoh konkret bagaimana fasilitasi transaksi fisik ditopang oleh artificial intelligence, cloud native, dan ekosistem layanan hybrid, sehingga menghadirkan pasar yang tanpa batas dan sumber pendapatan yang beragam. Kedepannya, akselerasi artificial intelligence multimodal, orkestrasi logistik berbasis IoT, perluasan akseptansi pembayaran seperti KRIS, serta tata kelola data artificial intelligence yang kuat adalah tuas agar perusahaan tetap tangkas, inklusif bagi UMKM, dan kompetitif di lanskap yang berubah sangat cepat. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Untuk daftar pustaka yang saya gunakan mencakup materi inti sesi 14, lalu rujukan klasik ekonomi platform, laporan ekonomi digital Indonesia, studi kasus teknologi cloud, serta sumber resmi dari perusahaan yang terkait. Semoga paparan ini memberi gambaran utuh mengenai konsep, praktik, dan arah pengembangan bisnis digital di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.